Meskipun telat sampai 11 tahun, kita tetap harus mengapresiasi nih kinerja polisi gitu kan ya. Dimana pelaku pembunuhan gitu kan ya setelah 11 tahun gitu dan setelah menjadi anggota DPRD di Provinsi Sulawesi Tenggara gitu ya, kalau nggak salah Wakatobi gitu ya. Ini akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Loh, kok bisa? Kita akan lihat dulu pemberitaannya seperti apa. Positive People dari laman inilah_com, laman Instagram. Jangan lupa subscribe Aksanism. Terima kasih buat yang udah subscribe. Dalam laman Instagram inilah_com diberitakan heboh DPO daftar pencarian orang kasus pembunuhan yang kabur 11 tahun lalu malah jadi anggota DPR di Wakatobi gitu ya. Anggota DPRD Wakatobi 2024-2029 dari Partai Hanura Litau resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan yang terjadi pada 25 Oktober 2014. Penetapan tersebut tertuang dalam surat resmi Polda Sulawesi Tenggara. Kasus ini bermula dari penganiayaan di sebuah pesta joget di Mandati 1 Wakatobi yang menyebabkan tewasnya korban berinisial W, 17 tahun waktu itu. Dua pelaku lain telah divonis pada tahun 2015, sementara Litau sempat buron dan masuk dalam daftar pencarian orang. Meski demikian, Litau kembali mencalonkan diri dan terpilih sebagai anggota DPRD pada pemilu 2024. Penetapan tersangka baru dilakukan Agustus 2025 setelah didesakan dari keluarga korban gitu ya. Orang tua korban hanya meminta polisi segera menangkap Litau karena sudah jelas terlibat pembunuhan anak mereka dan masih bebas berkeliaran, ujar kuasa hukum keluarga Laode Muhammad Sofyan. Pihak keluarga juga mempertanyakan bagaimana Litau bisa memperoleh SKCK dan mendaftar sebagai calon legislatif saat masih berstatus DPO. Nah, gimana? Iya ya udah masih status DPO tapi kenapa dapat SKCK gitu. Sementara itu Kabid Humas Polda Sultra Kombes Pol Lis Christian membenarkan status tersangka tersebut. Yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai tersangka, selanjutnya akan dipanggil dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Lalu Ketua DPD Partai Hanura Sultra Waude Nur Hayati menyatakan bahwa saat proses pencalonan Litau masih bersatu saksi, ia menilai pengungkapan kasus ini syarat muatan politik gitu ya. Oh ya ya, itu pembelaan dari Hanura bahwa mungkin kalau pas lagi pencalonan itu ini mungkin ada apa ya, politik lah itu ya, kayak biar dia nggak bisa nyalon gitu istilahnya kayak gitu syarat. Ya gitulah, paham lah syarat politik gitu kan. Jadi waktu itu juga dibilang bahwa status Lito ini saksi gitu, padahal katanya udah jadi DPO gitu loh. Kalau saksi kenapa dia kabur ya gitu ya kan, gimana sih itu ya? Kan agak aneh gitu ya kan. Tadi di apa namanya itu, sementara Litau sempat buron dan masuk dalam pencarian orang. Nah kan kabur gitu karena dia jadi buron gitu. Lalu bagaimana komentar dari netizen-netizen yang terhormat gitu, kita berikan eh waktunya buat netizen berkomentar. Wow, hebat gitu ya. Terbuktikan SKCK hanya untuk pekerjaan non pemerintah gitu ya. Capek banget sumpah, capek gitu ya. Fungsinya SKCK buat apa gitu ya. Sudah pasti nyogoknya luar biasa, hahaha gitu, negara Indonesia gitu. Waktu dia kampanye emang nggak pada melek gitu ya. Padahal begitu besar, pahala begitu besar menjadi WNI gitu. HD sangat lucu ya, yang milih lebih lucu lagi gitu ya. Partainya Hanura gitu ya. SKCK kok gampang banget ya konsepnya gitu ya. Listio Sigit Prabowo gitu. Prabowo. SKCK hanya untuk rakyat jelata. Muak gitu. Pilok banget dah gitu. Jatuhi kisas gitu. Waduh. Lucu parah. Dia mention Divisi Humas Polri Listio Sigit Prabowo. Enak ya daftar kerja nggak pakai SKCK, emang nggak fungsi sih SKCK ini. Buktinya tetangga aku aja mau daftar HNI tapi pernah dapat riwayat ketangkep tawuran dan balapan liar, tapi ortunya bisa bayar, tak tunggu kalau benar keterima putih dah itu SKCK gitu, punya kasus bisa bayar santai aja. Waduh, kecolongan hukum. Mudah-mudahan ada keluarga korban ada yang melaporkan. Ini udah melaporkan ya. Pantas isinya penjahat semua gitu. Please jangan dinormalisasi hal seperti ini, merusak integritas bangsa Indonesia. Ini masih banyak yang berkompeten gitu. Konohan bos gitu ya, hebat gitu ya. Lagi-lagi shock dengan ini. Itu tadi ya respon-respon netizen. Gimana kalau menurut Positive People ini agak lain gitu ya. 11 tahun bos buron gitu. Padahal udah jelas apa namanya, tersangkanya waktu itu siapa-siapa aja sampai ada yang buron gitu, tapi udah 11 tahun. Tapi ya udahlah, akhirnya 11 tahun di apa ya, diadili lah gitu. Ini sekarang naik jadi tersangka ya, apa namanya, orangnya, dan lagi
mengikuti prosedur hukum yang berlaku gitu ya. Tunggu hasilnya bakal seperti apa. Jangan lupa subscribe Aksanesa, tulis pendapatnya. Wassalamualaikum.